Halo teman-teman, selamat datang di sesi tutorial kita kali ini. Hari ini kita bakal terjun ke sebuah investigasi tekstual dan sejarah yang jujur aja super menarik. Kita akan membedah secara objektif sebuah dokumen sumber yang membahas salah satu doktrin paling populer dan luas dipegang dalam agama Kristen, yaitu Tritunggal. Sebagai pembelajar, kita kan sering banget tuh harus memisahkan mana yang benar-benar tertulis di dalam teks kuno dan mana yang sebetulnya merupakan tradisi yang ditambahkan selama berabad-abad. Nah, mari kita mulai investigasinya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya. Berdasarkan dokumen sumber kita, doktrin Tritunggal ini secara tradisional didefinisikan sebagai 3 pribadi, 1 hakikat. Maksudnya gimana? Ini adalah keyakinan bahwa Allah itu adalah satu keberadaan, tapi terdiri dari 3 pribadi yang sepenuhnya setara dan kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi banyak banget gereja, ini ibarat inti mutlak dari iman mereka. Tapi penulis dokumen ini justru ngajak kita buat menguji definisi tersebut. Bukan pakai emosi ya, melainkan pakai kacamata analisis teks yang ketat. Untuk sesi kali ini dia 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, pertanyaan utama. Kedua, apa yang tidak ada dalam teks. Ketiga, logika dari sebuah misteri. Keempat, sejarah dan tradisi. Dan kelima, kenapa perdebatan ini penting. Kita akan bedah semuanya secara sistematis, tanpa memihak. Sip, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, pertanyaan utama. Apakah doktrin dasar ini benar-benar ada di dalam Alkitab? Nah, penulis dokumen ini melempar satu pertanyaan yang memicu seluruh pembahasan kita. Tapi, apakah doktrin ini beneran tertulis di dalam teksnya? Dan ingat ya, dokumen ini sangat menekankan kalau bertanya seperti ini sama sekali bukan bentuk kurangnya iman. Malah sebaliknya, ini adalah sikap kritis yang sangat sehat. Alkitab sendiri memuji mereka yang meneliti tulisan suci untuk membuktikan kebenaran. Jadi, kita memposisikan seluruh bahasan ini sebagai murni investigasi tekstual dan sejarah, bukan perdebatan agama yang emosional. Logikanya kan, kalau ini memang pondasi iman yang paling utama, kita harusnya bisa nemuin itu dengan gamblang di sumber aslinya kan? Lanjut ke bagian 2. Tidak ada dalam teks. Kita akan menyelidiki bahasa pasti yang dipakai di dalam Alkitab. Coba deh kita bandingkan bahasa yang dipakai. Penulis sumber kita menyoroti satu fakta yang cukup mengejutkan. Kata Tritunggal atau istilah-istilah seperti satu substansi dan setara, itu benar-benar nggak pernah muncul di naskah asli Alkitab. Itu semua sebenarnya adalah bahasa filosofis yang baru berkembang jauh setelah masa para rasul. Sebaliknya, pas Alkitab mendeskripsikan tentang Allah, bahasa yang dipakai itu sangat lugas dan relasional. Kata-kata seperti pencipta, raja, atau bapa. Menurut penulis, fakta bahwa gereja harus meminjam istilah-istilah rumit dari filsafat luar untuk mendefinisikan doktrin inti mereka, itu adalah sebuah tanda tanya besar. Untuk memperkuat argumen tekstualnya, dokumen ini mengutip langsung kata-kata Yesus. Pas Yesus ditanya tentang perintah apa yang paling utama, dia menjawab, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Penulis benar-benar menekan poin ini. Yesus sendiri di sini jelas-jelas sedang mengutip monoteisme Yahudi yang sangat ketat. Dia nggak lagi ngenalin konsep keberadaan 3 pribadi. Jadi pertanyaannya, kalau Tritunggal itu doktrin yang paling krusial, kenapa Yesus nggak ngomong secara terang-terangan aja di sini? Terus, argumen ini makin diperkuat kalau kita lihat ayat yang satu ini. Dalam doa tersebut, Yesus secara spesifik dan eksplisit menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan ia memisahkan identitasnya sendiri sebagai pribadi yang diutus oleh Allah. Dokumen ini berargumen kalau bahasa yang dipakai di sini terang benderang. Kalau Yesus dan Bapa adalah Allah yang sama, susunan kalimat ini bakal jadi sangat aneh dan membingungkan secara tata bahasa. Tapi, kalau ia memposisikan diri sebagai utusan Allah, kalimat ini masuk akal banget. Investigasi tekstual ini berlanjut ke kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat catatan khotbah awal gereja, dokumen ini mencatat satu observasi penting. Rasul-rasul seperti Petrus dan Paulus sama sekali nggak pernah memberitakan konsep Tritunggal pas mereka menginjil. Mereka selalu memisahkan Allah dan Yesus. Mereka bilang Yesus itu disahkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dan merupakan hamba Allah. Intinya, nggak ada satupun khotbah mula-mula yang menuntut pendengarnya buat percaya konsep 3 pribadi dalam satu hakikat. Oke, masuk ke bagian 3. Logika dari sebuah misteri. Di sini kita bakal menguji beberapa teka-teki filosofis. Penulis dokumen ini melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang cukup bikin kita mikir. Kalau Yesus itu sepenuhnya Allah, apakah itu berarti Allah berdoa kepada Allah? Yesus kan sering banget digambarkan sedang berdoa. Kalau dia adalah Allah seutuhnya, apakah satu pribadi Allah sedang curhat ke pribadi Allah yang lain?
Menurut penulis, pas kita mencoba membenarkan logika ini, kita malah terjebak di senam mental yang rumit banget. Padahal, teks aslinya sekedar mendeskripsikan kejadian yang sangat sederhana, seorang hamba yang taat sedang berdoa kepada penciptanya. Ada beberapa ketegangan logis spesifik yang digarisbawahi oleh sumber kita. Pertama, Yesus sendiri bilang kalau dia nggak tahu kapan hari akhir itu datang, cuma Bapa yang tahu. Kalau keduanya adalah Allah yang Maha Tahu, masa iya ada yang nggak tahu? Kedua, Yesus pernah bilang Bapa lebih besar daripada aku. Ini kan lumayan nabrak konsep kesetaraan absolut. Ketiga, soal penebusan. Ini jadi paradoks aneh. Apakah Allah mengorbankan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri? Dan terakhir, Alkitab berkali-kali menyebut kalau Kristus akan tunduk kepada Allah. Penulis menggunakan poin-poin ini untuk bilang, gelar anak Allah itu sebenarnya menyiratkan hubungan asal-usul dan otoritas, bukan kesetaraan yang mutlak. Nah, ini poin krusialnya. Pas dihadapkan sama teka-teki logika tadi, biasanya pembelaan yang sering dilontarkan adalah, yaitu kan misteri ilahi yang nggak nyampe di akal manusia. Tapi penulis mengkritik tajam pertahanan semacam ini. Memakai kata misteri sebagai tameng itu bahaya loh. Kenapa? Karena doktrin apapun yang dikasih label kebal dari pengujian logika dan teks, jadinya nggak bisa divalidasi sama sekali. Kalau setiap ada hal yang nggak nyambung lalu kita sebut misteri, maka usaha kita untuk mencari kebenaran yang objektif itu jadi mustahil. Sekarang kita tiba di bagian keempat, sejarah dan tradisi. Pertanyaan logisnya, kalau nggak ada di teks aslinya, dari mana asalnya dan gimana bisa jadi pandangan arus utama? Kalau kita flashback ke gereja abad pertama, zaman awal mula kekristenan, dokumen ini mencatat sesuatu yang menarik. Pengakuan iman mereka itu simpel banget loh. Orang Kristen mula-mula cuma dituntut percaya kalau Yesus adalah Sang Mesias, Yesus adalah anak Allah. Allah sudah membangkitkannya dan kerajaan Allah akan segera datang. Cuma itu. Nggak ada catatan sejarah yang mengindikasikan kalau jemaat saat itu wajib ngerti atau hafal konsep Tuhan yang multipribadi supaya bisa selamat. Lalu kok bisa berubah? Dokumen kita memaparkan 4 faktor sejarah dan politik yang bikin doktrin ini akhirnya terbentuk dan dikunci rapat. Pertama, tradisi. Gereja udah terlanjur ngebangun seluruh teologinya di atas konsep ini. Merombaknya berarti harus mulai dari nol lagi. Kedua, pertikaian doktrinal. Doktrin ini sengaja diformulasikan buat ngeblokir ajaran-ajaran saingan pada masa itu. Ketiga, kekuasaan politik. Keputusan konsili gereja ternyata sangat dipengaruhi oleh agenda politik kaisar yang butuh persatuan, bukan sekedar kebenaran rohani. Dan keempat, ketakutan. Berabad-abad lamanya, kalau ada yang berani mempertanyakan rumusan ini, siap-siap aja dicap sesat dan dihukum berat. Terakhir, masuk ke bagian kelima. Mengapa perdebatan ini penting? Ini adalah soal pencarian kebenaran tekstual. Penulis menyimpulkan bahwa pada akhirnya, identitas itu penting banget. Menyembah sebuah teka-teki filosofis yang nggak bisa dipahami itu kerasa beda jauh dengan mengenal pribadi yang spesifik, lugas, dan relasional, seperti yang digambarkan langsung di dalam teks. Argumen inti dari dokumen ini adalah saat kita mengaburkan siapa pencipta itu pakai rumusan filosofi manusia yang rumit, penyembahan kita yang sejati juga ikut jadi kabur. Singkatnya, kejujuran terhadap teks harus selalu ditempatkan di atas tradisi filosofis apapun. Dan semua itu membawa kita ke satu pertanyaan penutup buat direnungkan bareng-bareng. Ini pertanyaan yang terinspirasi langsung dari sumber materi yang baru aja kita selidikin. Sebagai pembelajar yang objektif, kita harus nanya ke diri sendiri. Apakah sebuah doktrin itu jadi benar cuma karena mayoritas orang udah secara turun-temurun mempercayainya, atau karena teks aslinya benar-benar ngajarin hal tersebut dengan gamblang? Menarik banget ya buat dipikirin. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin tutorial investigasi hari ini. Jangan pernah lelah buat baca sumber aslinya secara langsung, dan sampai ketemu lagi di sesi kita selanjutnya.